Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia, NPM 195010010 dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan hasil kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 yang dilaksanakan di SMA Negeri Dharma Raja. Metode dalam proses pengumpulan data PLP1 ini dilakukan dengan dua metode. Yang pertama yaitu metode observasi. Metode observasi ini dilakukan oleh peserta PLP1 secara virtual melalui laman atau website resmi milik sekolah. Kemudian, data yang diperoleh oleh peserta PLP1 ditulis secara langsung, kemudian diamati dan dideskripsikan melalui tulisan untuk menjadi sebuah laporan hasil pengamatan atau observasi PLP1. Yang kedua yaitu ada metode wawancara. Metode wawancara ini dilaksanakan oleh peserta PLP1 dengan pertemuan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, yaitu untuk mencari tahu dan menggali informasi mengenai SMA Negeri Dharma Raja. Pelaksanaan PLP1 itu sejarah singkat sekolah. SMA Dharma Raja didirikan pada tahun 1987. Tanggal 23 April 1991 dikukuhkanlah SMA Dharma Raja sebagai sekolah swadaya dan swadana oleh Bupati Sumedang dan Kepala Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Kemudian pada tanggal 12 Februari 1993 diresmikanlah SMA Swadaya Swadana Dharma Raja menjadi SMA Negeri Dharma Raja oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nama sekolah SMA Negeri Dharma Raja, alamat sekolah yaitu Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Dharma Raja, Kelurahan Dharma Raja, Jalan Cikondang nomor 90. Kepala sekolah yaitu nama lengkap Bapak Wawan SPD MM. Golongan pangkat yaitu 4B Pembina tingkat 1. Selanjutnya yaitu visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang pertama, visi, yaitu mewujudkan insan yang cerdas, kreatif, amanah, dan teladan. Cekatan, dengan indikator yang pertama yaitu taat beribadah dan berakhlak mulia. Yang kedua, berprestasi dalam kegiatan keagamaan. Yang ketiga, berpikir kritis dan cerdas serta berjiwa kompetitif. Yang keempat yaitu berprestasi dalam peningkatan nilai ujian nasional. Yang kelima yaitu bersikap jujur dan disiplin. Yang keenam, berprestasi dalam berbagai lomba akademik. Yang ketujuh yaitu hormat kepada orang tua dan sesama. Kedelapan, menjadi suri tauladan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kesembilan, peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu misi. Yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan segenap komponen. Yang kedua yaitu meningkatkan mutu pendidikan yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif. Yang keempat, meningkatkan hasil evaluasi melalui ujian nasional. Yang kelima, mengembangkan sportivitas dan rasa percaya diri. Yang keenam, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Yang ketujuh, meningkatkan nilai-nilai moral yang diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedelapan, meningkatkan pencitraan diri. Yang kesembilan, meningkatkan rasa cinta terhadap alam dan penciptanya. Selanjutnya yaitu tujuan sekolah. 1. Membentuk atau menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mencapai kehidupan yang ideal antara kebutuhan jasmani dan rohani. Yang ketiga, meningkatkan kinerja seluruh komponen sekolah untuk dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Yang keempat, meningkatkan prestasi peserta didik melalui evaluasi akhir. Yang kelima, membentuk jiwa mentalitas peserta didik yang dilandasi oleh sikap sportivitas yang tinggi. Keenam, yaitu meningkatkan peserta didik yang memiliki kemampuan hidup secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, menciptakan manusia yang memiliki jiwa integritas yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Yang kedelapan, yaitu menciptakan manusia yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Struktur organisasi sekolah. Yang pertama yaitu ada kepala sekolah, yang kedua yaitu komite sekolah, yang ketiga tenaga administrasi sekolah, yang keempat wakil kepala sekolah yang terdiri dari wakil kepala sekolah kurikulum, wakil kepala sekolah kesiswaan, wakil kepala sekolah humas, wakil kepala sekolah sapras. Kemudian yang kelima yaitu ada kepala perpustakaan, keenam ada kepala laboratorium, ketujuh ada guru,
instrumen observasi kultur sekolah, struktur organisasi sekolah dan tata kerja (STOK). Yaitu saya sudah menjelaskan sebelumnya mengenai struktur organisasi sekolah di SMA Negeri Dharma Raja. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan persekolahan. SMA Negeri Dharma Raja melaksanakan upacara bendera secara rutin pada hari Senin untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, jiwa kebangsaan, dan disiplin. Kemudian melaksanakan piket harian, yaitu dilaksanakan pada awal sebelum pembelajaran dan sepulang sekolah. Karena pada saat sepulang sekolah, setiap kelas akan diperiksa. Kemudian setiap bulannya akan diumumkan mengenai kelas terkotor dan terbersih. Kelas terkotor akan mendapatkan bendera yang warna hitam, dan sedangkan kelas terbersih akan mendapatkan bendera warna putih. Kemudian melaksanakan kegiatan berdoa sebelum melakukan pembelajaran di sekolah rutin dilaksanakan, yaitu diberi waktu 10 menit pada jam pertama untuk melaksanakan kegiatan berdoa maupun mengaji secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu melaksanakan kegiatan sholat berjamaah. Di SMA Negeri Dharma Raja ini yaitu kegiatan sholat berjamaah dilakukan pada saat waktu zuhur dan pada saat asar. Kemudian melaksanakan kegiatan tadarus di sekolah, yaitu dilaksanakan oleh SMA Negeri Dharma Raja sebagai wujud untuk mengamalkan nilai-nilai agama. Kemudian melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, yaitu SMA Negeri Dharma Raja melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, bahkan banyak ekstrakurikuler yang ada dan dilaksanakan oleh peserta didik di SMA Negeri Dharma Raja, yaitu pembukaan dilaksanakan secara aktif di SMA Negeri Dharma Raja, sehingga SMA Negeri Dharma Raja ini sudah mendapatkan banyak prestasi di bidang pramuka. Kemudian mendapatkan juara umum, misalnya dalam kegiatan Raimuna sejak tahun 1992, 1996, 2004 hingga sekarang. Kemudian di SMA Negeri Dharma Raja juga telah dilaksanakan kegiatan menanam pohon di pinggir jalan, juga menanam pohon di dalam pot di lingkungan sekolah sebagai upaya untuk penghijauan kembali lingkungan. Tata tertib sekolah bagi peserta didik biasanya dipajang di setiap kelas. Kemudian bagi guru yaitu ada di ruang guru, sedangkan bagi karyawan ada di ruang tata usaha. Kemudian setiap pelanggaran terhadap tata tertib pastinya ada sanksi bagi peserta didik, yaitu akan adanya poin-poin bagi setiap pelanggaran yang kemudian nantinya akan dijumlahkan sesuai dengan pelanggaran apa yang telah dilanggar. Apabila poinnya sudah melebihi 150, maka peserta didik harus meninggalkan SMA Negeri Dharma Raja. Bagi guru yaitu yang melanggar tata tertib sekolah maka akan ditegur oleh kepala sekolah. Bagi karyawan yaitu akan ditegur oleh kepala tata usaha. Suasana hubungan formal dan informal di SMA Negeri Dharma Raja antara guru dengan peserta didik yaitu terjalin komunikasi yang baik, yaitu untuk memberikan motivasi kepada peserta didik, juga menciptakan suasana lingkungan sekolah yang harmonis, tetapi menghindari dari segala bentuk penyalahgunaan. Kemudian antara guru dengan kepala sekolah juga terjalin dengan baik dan penuh keakraban, tetapi harus menghormati serta memperhatikan etika dalam berkomunikasi antara guru dengan karyawan, yaitu hubungannya terjalin dengan baik walaupun mempunyai tugas yang berbeda tersebut. 3S, senyum, sapa, salam. Apakah dilakukan? Antara guru dengan guru di SMA Negeri Dharma Raja, budaya 3S ini sangat dilakukan dengan baik, yaitu untuk menciptakan suasana sekolah yang harmonis dan memelihara hubungan yang baik dan menjadi contoh perilaku bagi peserta didik agar dapat ditiru dan ditaati. Kemudian antar guru dengan peserta didik juga terlaksanakan dengan baik, yaitu untuk pengembangan pembiasaan karakter bagi peserta didik. Kemudian guru dengan kepala sekolah yaitu tercipta secara baik karena menumbuhkan serta memelihara hubungan yang baik, juga menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis, juga memberikan contoh yang baik bagi peserta didik dan segala warga lingkungan sekolah. Sekolah juga terjalin dengan baik, yaitu gunanya untuk menciptakan hubungan yang harmonis di lingkungan sekolah, juga terciptanya karakter peserta didik yang baik. Yang 5K, kebersihan, kedisiplinan, kesehatan, keindahan, dan kesopanan. Apakah diterapkan dengan baik di SMA Negeri Dharma Raja?
semua guru menerapkan budaya 5K. Kemudian, apakah semua peserta didik menerapkan budaya 5K? Ya, menerapkan, karena yaitu untuk menciptakan budaya 5K tersebut dalam dirinya agar bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-harinya, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Kepala sekolah apakah menerapkan budaya 5K? Menerapkan sebagai teladan bagi warga sekolah di lingkungan SMA Negeri Dharma Raja. Selanjutnya yaitu instrumen kurikuler dan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan kepramukaan. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai kepramukaan di SMA Negeri Dharma Raja bahwa telah terlaksana secara aktif dan baik sehingga menghasilkan banyak prestasi. Di bidang olahraga di SMA Negeri Dharma Raja ini dilaksanakan secara aktif oleh peserta didik sehingga dapat meraih juga banyak prestasi di bidang olahraga. Di bidang kesenian juga terlaksana dengan baik walaupun belum menghasilkan banyak prestasi keagamaan dan kerohanian seperti kegiatan remaja masjid, tadarus Al-Quran, sholat berjamaah setiap zuhur dan asar di SMA Negeri Dharma Raja dilaksanakan dengan baik. Kemudian hasil pengamatan manajerial kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di SMA Negeri Dharma Raja telah terlaksana dengan baik sehingga menghasilkan banyak prestasi kejuaraan baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Kemudian jadwal pelaksanaannya dilaksanakan dengan baik karena tersusun dengan rapi. Kemudian pembinaan dalam kokurikuler dan ekstrakurikuler ini juga dilaksanakan dengan baik sehingga mendapatkan pembinaan dengan bagi peserta didik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada. Kemudian tidak setiap guru di SMA Negeri Dharma Raja menjadi pembina kokurikuler dan ekstrakurikuler, sehingga hanya beberapa menjadi pembina di kokurikuler dan ekstrakurikuler ini. Setiap siswa wajib mengikuti kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ternyata kurang terlaksana karena ada sebagian siswa atau peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi, penulis memperoleh informasi-informasi terkait sekolah tersebut bahwa SMA Negeri Dharma Raja telah terakreditasi A. SMA Negeri Dharma Raja telah memiliki visi, misi, serta tujuan sekolah sebagai pemangku kepentingan dalam mengelola sekolah, juga sebagai bahan panduan bagi sekolah dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat tercapainya tujuan sekolah tersebut. Kultur sekolah di SMA Negeri Dharma Raja ini terlaksana dengan baik. SMA Negeri Dharma Raja juga memberikan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh peserta didik maupun warga sekolah guna memudahkan dalam keberlangsungan kegiatan pembelajaran. UPT PPL FKIP Universitas Pasundan dalam penyampaian teknis kegiatan pengenalan lingkungan persekolahan PLP1 ini sebaiknya dilakukan jauh sebelum pelaksanaan dimulai, serta dalam proses pembuatan dan penyusunan laporan kegiatan PLP1 ini sebaiknya dilakukan pendampingan oleh dosen pembimbing. Bagi mitra sekolah, pihak sekolah dapat mempertahankan kebiasaan serta kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana dengan baik. Dan sekian penjelasan mengenai laporan hasil PLP1 di SMA Negeri Dharma Raja. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.